Shalom, selamat pagi jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di surga, hari ini saya diizinkan oleh Bapak Gembala untuk sharing mengenai renungan mingguan. Jika Anda hari ini terjebak dengan kekhawatiran dan kesukaran akibat COVID-19, entah itu dalam masalah keuangan, kesukaran, kesehatan, kecemasan, masalah keluarga, bisnis, kebimbangan akan masa depan, perhatikan, ada kabar baik untuk Anda saat ini, yaitu bagi dunia, corona adalah penghukuman, tetapi bagi anak-anak Tuhan, corona adalah pemurnian. Seperti yang kita ketahui, kondisi sekarang ini dunia telah mengalami bencana dari semua sektor dan segi kehidupan akibat sebuah virus yang kecil dan tidak terlihat oleh mata. Tidak ada yang bisa bertahan seorang pun. Perusahaan maupun pemerintahan negara manapun sedang goncang. Tidak pernah dalam waktu yang sangat singkat semua manusia dipaksa untuk membuat perubahan drastis dalam pekerjaan, keluarga, makanan, bahkan kesehatan. Jika kita dulu mempunyai ilusi bahwa hidup itu sepenuhnya dalam genggaman kita, sekarang tidak lagi. Segala sesuatu menjadi tidak menentu. Kerajaan dunia ini sedang digoncangkan. Sekarang kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang saya percaya, walau langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Kita harus berpegang pada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dunia ini sedang dihukum, tetapi kabar baiknya, di dalam Tuhan kita tidak dalam penghukuman lagi, tetapi kita sedang dimurnikan. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah memberi kita ujian pemurnian tanpa memberikan kita jalan keluar. Ujian ada supaya kita bisa naik kelas, bukan untuk menjatuhkan kita. Hari-hari ini kita sedang sedikit dipaksa oleh Tuhan untuk merubah fondasi hidup kita. Agar ke depan kesukaran apapun yang kita hadapi, kita tidak akan goncang. Karena ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Raja kita. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah konsep mengenai membangun dasar. Saya akan memulai dengan membacakan firman Tuhan dalam Matius 7, ayat 24 dan 27. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Janji-Mu teruji. Berbicaralah bagi setiap hati kami. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat ini Tuhan Yesus katakan setelah dia selesai mengajar di atas bukit, mulai dari pasal 5 hingga pasal 7. Dia banyak mengajar soal bagaimana menjalani hidup. Hidup itu digambarkan seperti rumah. Ada yang dibangun di atas pasir dan ada di atas batu karang. Pasir berbicara mengenai sesuatu yang tidak stabil, tidak kokoh, tidak teruji, dan tidak esensi. Sementara batu karang menggambarkan pengajaran Yesus sebagai sesuatu yang esensi dan kokoh. Nah, kedua rumah itu pun sama-sama mengalami ujian. Sama seperti kondisi sekarang ini. Orang dunia dan anak Tuhan pun sama-sama mengalami kesukaran akibat COVID-19. Maka dari itu, perbaiki kembali fondasi dari segala sesuatu yang Anda bangun. Yang bekerja dalam bidang properti pasti mengerti. Ketika rumah dibangun, jika kondisi fondasinya jelek dan dibangun dengan asal-asalan, besar kemungkinan rumah itu akan rusak dan tidak lagi dihuni lagi. Jika dibangun dengan dasar yang salah, ada kemungkinan akan menghasilkan kondisi yang buruk. Apakah kehidupan kita didasarkan dengan sesuatu yang tidak esensi? Didasarkan dengan uang, jabatan, backingan orang-orang hebat, koneksi, materi yang kita punya, aset, kepintaran kita, hikmat dunia kita, profesi kita, prestasi akademik kita? Corona membuktikan semuanya yang tidak esensi pasti akan lenyap. Untuk membangun fondasi Kristus, kita harus mengetahui apa kehendak Tuhan untuk kita secara pribadi. Pengen tahu caranya? Harus berdoa.
Ada satu ungkapan seorang prajurit TNI seperti ini: lebih baik bercucuran keringat di tempat latihan daripada bercucuran darah di medan tempur. Kita harus melatih diri untuk berdoa. Tenangkanlah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Berdoa jangan dijadikan sebuah ritual. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Yang seharusnya doa itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan secara langsung, yang menjadi sarana hubungan kita untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, akhirnya menjadi sebuah list permintaan yang tidak ada hentinya. Dalam berdoa, kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Doa harus menjadi kebutuhan kita. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa seorang pelayan yang lulus dari seminari tanpa kehidupan doa sama seperti mobil yang keluar dari pabrik tanpa mesin. Mobil bisa menjadi sebuah mobil, tetapi jika tidak ada mesin, ia tidak berguna sama sekali. Berdoa itu merupakan komunikasi dengan Tuhan. Kita harus mencari jawaban sendiri dari Tuhan. Maksud Tuhan apa dengan kondisi COVID seperti ini bagi kita secara pribadi? Bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa memberitahu Anda apa kehendak Tuhan bagi Anda secara pribadi. Itu merupakan sidik jari Tuhan dalam kehidupan Anda masing-masing. Laki-laki harus berdoa, Pak. Saya tantang Anda para pria, imam-imam dalam keluarga, saluran-saluran berkat dari Tuhan. Berdoa. Jangan bilang tidak ada waktu. Sekarang ada waktu. Bayangkan, sekarang Anda punya 12 jam lebih di rumah dan jangan katakan tidak ada waktu. Doa itu mengangkat kita ke alam yang lebih tinggi dari sebuah pertempuran. Kita bisa melihat segala sesuatu lebih jelas dari tempat yang lebih tinggi. Ingat waktu Musa membawa orang Israel bertempur dengan orang Amalek. Musa, Harun, dan Hur berdoa di atas bukit. Makanya tentara-tentara Israel bisa tetap kuat dan menang. Saat itulah dikenal kata Yahweh Nisi, yaitu Tuhanlah panji-panjiku. Setelah kita mengetahui kehendak Tuhan kita secara pribadi, disinilah kita dituntut untuk kedisiplinan rohani, yaitu ketaatan. Ketaatan kita harus seperti ketaatan Kristus. Pertempuran terberatnya bukan di kayu salib, tetapi waktu berdoa di Getsemani, dan akhirnya Yesus menang. Ketaatan membawa kita lebih dalam lagi kepada Kristus. Perhatikan di ayat 24 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Hal itu berbicara mengenai ketaatan. Setiap ketaatan kita seperti menggali kedangkalan kita lebih dalam kepada Yesus sang batu karang itu. Ketaatan itu berarti mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Kita harus perhatikan Abraham, sewaktu dia disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari negeri Ur, tanpa mengetahui tujuan akan kemana. Dia melakukannya dengan ketaatannya. Nah, dari pahlawan-pahlawan iman ini, kita bisa belajar bahwa mereka dalam menjalankan kehendak Tuhan, selalu membangun 3 hal. Kita harus mulai dari pertama, membangun kemah, yang kedua membangun mesbah, yang ketiga membangun sumur. Yang pertama, membangun kemah. Mereka membangun kemah, bukan rumah. Bukan kenyamanan yang mereka bangun. Mentalitasnya adalah mentalitas musafir. Pilgrim progress. Tidak bawa banyak barang, tidak bawa kulkas, tidak bawa ring bed, tidak bawa Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Supreme, Mobile Legend, games, PlayStation, apapun itu. Mereka selalu bergerak bersama Tuhan. Mereka fleksibel, melepaskan kenyamanan mereka. Kenyamanan itu adalah pembunuh iman nomor 1. Kalau orang-orang pada bertempur, jangan nyaman, Pak. Nanti jadinya kayak Daud, ngintip Batsheba mandi. Saatnya kita bergerak seperti yang Tuhan mau. Ikut Tuhan tidak selalu nyaman. Disitulah kita dilatih untuk berperang. Nah, yang kedua, kita harus membangun mesbah. Berdoa. Api hanya turun di mesbah. Bukan di mobil, bukan di rumah. Terbakar nanti, Pak. Hai para pria, berdoalah. Cari tahu kehendak Tuhan buat diri kalian masing-masing. Hai istri-istri, jika suaminya belum berdoa, dorong mereka untuk berdoa. Berdoa bersama-sama satu keluarga. Cari tahu kehendak Tuhan dan kerjakanlah. Saya tidak tahu dengan kondisi Anda saat ini. Apakah Anda disuruh banting setir untuk bisnis baru, pekerjaan baru, harus belajar skill baru, atau perbaikan-perbaikan improvisasi dari teknik-teknik lama,
perbaikan-perbaikan dalam perusahaan, atau rekonsiliasi dalam keluarga. Saya tidak tahu, itu semua dalam rancangan Tuhan. Wah Ted, saya sudah berdoa ini tapi Tuhan belum jawab-jawab. Berpuasa. Wah, belum dijawab juga. Puasa 7 hari. Belum dijawab juga Tuhan Ted. Puasa 1 bulan. Wah Ted, bisa mati dong kalau 1 bulan. Lebih baik mati daripada tidak ngerti kehendak Tuhan. Bercanda Bapak Ibu. Lanjut ke poin nomor 3. Pria-pria Allah ini membangun sumur. Sumur berbicara soal warisan. Apa yang ditinggalkan untuk generasi mendatang. Perhatikan di Alkitab. Ada sumur Abraham, sumur Ishak, sumur Yakub, dan lain-lain. Saya bukan berbicara soal harta warisan. Harta sekarang dengan mudahnya bisa amblas. Saya berbicara mengenai teladan. Jadilah teladan untuk anak-anak Anda. Ketaatan Anda saat ini akan menjadikan teladan untuk anak-anak Anda. Apa yang Anda tinggalkan kalau Anda mati? Apa warisan Anda jika saat ini Anda harus berpisah dengan anak Anda? Tidak ada yang lebih baik dari teladan Anda berjalan dengan Tuhan. Mari, mulai luangkan waktu untuk berbagi dengan anak-anak Anda. Nah, anak-anak itu yang saya tahu bukan pendengar yang baik, tetapi peniru yang ulung. Yang kalau mereka besar, mereka tidak akan ingat dengan apa yang kita omelkan setiap hari. Tetapi kesan yang mendalam tentang, wah, bapak saya dulu begini ya, ibu saya dulu begini. Kalau ada tantangan, bapak saya dulu berdoa, cari Tuhan, terus berhasil. Nah, itu yang saya sebut dengan teladan. Mari kita mulai dari sekarang. Singkirkan pasir-pasir dalam fondasi kehidupan kita. Yang tidak perlu, tolong dibuang. Cari tahu kehendak Tuhan mengenai apa yang harus kita lakukan. Setelah mengetahuinya, kita membangun ketaatan kita. Kita membangun tenda kita. Kita membangun mesbah kita. Dan kita membangun sumur kita. Renungan hari ini saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Ayub 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia, Tuhan, menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Semoga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.